Halo teman-teman, yang akan kita pelajari adalah aku memiliki kemampuan. Apa sih arti dari kemampuan? Kemampuan berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa untuk melakukan sesuatu. Jadi, dengan adanya kemampuan, kita bisa melakukan sesuatu. Teman-teman, semua manusia memiliki kemampuan. Bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki kemampuan. Mereka mampu untuk menangis, bergerak, makan dan minum, serta bertumbuh besar. Beberapa tahun setelah bayi lahir, mereka punya kemampuan untuk berbicara dan berjalan. Memasuki sekolah dasar, anak-anak akan memiliki kemampuan untuk membaca dan berhitung. Semua itu kita sebut sebagai kemampuan dasar yang dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia seseorang. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak dimiliki setiap manusia. Sekarang, coba deh kalian pikirkan, siapa yang memberi kita hidup? Pertanyaan ini memiliki begitu banyak jawaban menurut keyakinan masing-masing orang. Tapi karena kita adalah umat Katolik, kita meyakini bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan. Tujuan setiap manusia diciptakan itu unik dan berbeda antara satu dengan yang lain. Allah telah merancang fungsi masing-masing individu dan memberinya bekal untuk mencapai tujuan hidupnya. Ada yang diciptakan Allah untuk menjadi pengusaha, dokter, pilot, arsitek, bahkan seorang ibu rumah tangga. Sekarang, ada yang tahu apa kaitan dari tujuan hidup manusia dengan kemampuan kita? Ya, manusia akan selalu mencari arti dan tujuan hidupnya dengan terus bertanya-tanya. Aku ini mau jadi apa sih? Di dalam perjalanan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu, manusia akan mengikuti kata hatinya yang seringkali condong pada suatu jenis kemampuan, yang pada akhirnya akan mengarah pada tujuan hidupnya. Misalnya, ada orang yang memang memiliki tujuan hidup sebagai dokter. Orang itu akan berusaha keras untuk mencapainya lewat belajar dan berlatih. Seiring berjalannya waktu, dia akan memiliki kemampuan untuk menilai kondisi fisik dan mengobati orang lain. Hal itu yang akan menjadi kemampuan khususnya, atau yang sering kita sebut dengan bakat. Teman-teman, kita semua memiliki kemampuan. Aku, kamu, dan semua orang lain di luar sana memiliki kemampuan. Kemampuan ini membuat kita berharga di mata Tuhan dan sesama. Namun, semua itu tidak akan ada artinya jika kita tidak mau mengembangkan diri kita dan terus berusaha mencari tujuan hidup kita. Jika kita hanya berdiam diri dan tidak menggunakan atau mengasah kemampuan kita, pada akhirnya kemampuan itu akan diambil dari kita, seperti yang ada dalam bacaan tentang talenta. Karena untuk apa manusia memiliki kemampuan jika dia tidak menggunakan itu untuk mencapai tujuan hidupnya? Tuhan pun akan merasa sia-sia memberi kita kemampuan. Tapi, jangan khawatir, setelah mempelajari bab ini, kalian akan mengenal lebih dekat kemampuan kalian masing-masing. Jadi, selamat belajar dan semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Halo siswa-siswi kelas 7, bertemu dengan saya Gregorius. Semoga hari ini Anda sekeluarga diberkati Tuhan dan diberi kemudahan dalam setiap aktivitas. Amin. Di awal video tadi kita mendengar bahwa manusia memiliki kemampuan dasar sehingga bisa melakukan sesuatu. Kemampuan dasar manusia tersebut berkembang seiring bertambah usia seseorang. Bayi yang berlahir memiliki kemampuan menangis, bergerak, dan bertumbuh besar. Setelah 1-2 tahun, bayi mampu berjalan dan bicara. Saat masuk sekolah dasar, mereka punya kemampuan membaca dan berhitung. Siswa-siswi, kemampuan yang kita miliki tersebut berasal dari Tuhan. Maka Tuhan menghendaki setiap manusia bertanggung jawab atas kemampuannya demi kemuliaan Allah. Hal ini berhubungan dengan tema kita, Aku Memiliki Kemampuan. Dengan mempelajari tema ini, siswa dapat menjelaskan arti kemampuan, menjelaskan jenis kemampuan manusia, menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan.
menggali pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Sekarang, saya akan menjelaskan arti kemampuan. Apakah siswa-siswi tahu tentang arti kemampuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, sanggup melakukan sesuatu. Sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Menurut Stephen P. dan Timothy A. Judge, mengartikan kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan kesanggupan atau kecakapan seseorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, Stephen P. dan Timothy A. Judge mengelompokkan dua faktor kemampuan manusia. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan intelektual, merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Tidak sebatas bisa mengingat dan menerima mentah-mentah teori yang ada dalam buku, namun juga mampu menganalisa lebih dalam, menilai, menciptakan sesuatu yang baru dari proses belajar tersebut. Sebagai contoh, saat Anda mengerjakan soal, terlebih dahulu Anda memahami soal tersebut. Jika sudah memahami soal, baru Anda mencari jawabannya. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan fisik, merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Saat bermain voli, Anda perlu keterampilan dan stamina. Misalnya, bahkan belajar pun Anda perlu dituntut kesabaran dan stamina saat membaca materi yang sulit. Anda perlu makan sehingga perut kenyang, lalu bisa belajar. Kalau perut keroncongan, Anda sulit untuk konsentrasi mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Cara yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Cara pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Cara kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Contohnya, di sekolah kita ada ekstra basket. Jika Anda mempunyai minat main basket, maka Anda masuk ekstra basket, bukan ekstra menari. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Apakah Anda pernah melakukan ini? Ingat kata pepatah, kalau malu bertanya sesat di jalan. Kalau Anda bertanya, tentu tahu jawaban yang sebenarnya. Sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Sikap pertama, tidak mudah putus asa. Jika ada tantangan, terus berusaha. Jangan patah semangat, karena orang sukses pun pernah gagal. Masihkah ingat video saya tentang semangat kegigihan? Sikap kedua, tekun. Anda rajin atau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Sikap ketiga, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan
atau merasa bertanggung jawab. Anda mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya. Sikap keempat, berusaha dengan keras, berlatih terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan apapun hambatannya. Sikap kelima, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Sebelum dan sudah melakukan pekerjaan, selalu berdoa. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Siswa-siswi, saya akan membacakan kisah tentang talenta dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia pergi. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawablah tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sisa-sisi, kita baru mendengar kisah tentang talenta dalam Injil Matius. Perumpamaan tentang talenta mengenai sikap tanggung jawab kita melaksanakan perintah Tuhan dengan taat dan setia.
Ada dua respon hamba yang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap perintah tuannya. Kedua hamba yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, segera melakukan perintah tuannya tanpa menunda-nunda, tanpa ragu-ragu. Hamba yang menerima 5 talenta itu segera menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Sementara hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dengan kata lain, orang ini menolak melakukan perintah dan kehendak tuannya yang ia ketahui. Sebab bagi dia bukan prioritas utama hidupnya. Orang ini banyak berdalih, mencari cara atau alasan menutupi prioritas utama hidupnya untuk kepentingan pribadi dan tidak menghormati tuannya. Dan ini terlihat dari cara bicaranya yang sungguh kasar, menuduh tuannya kejam dan licik. Dalam kisah talenta dikatakan hamba pertama, kedua, dan ketiga mendapat talenta yang berbeda-beda. Maksudnya, Tuhan memberikan talenta setiap orang berbeda-beda agar mereka dapat saling membantu. Contohnya, jika Anda bisa matematika atau bahasa Inggris, Anda membantu kawan. Bahkan sikap Tuhan pun berbeda. Sikap Tuhan pada orang yang tidak mau mengembangkan talenta, marah, memberikan hukuman kepadanya, tanda petik. Sementara sikap Tuhan terhadap orang yang mau mengembangkan talenta adalah memujinya, memberikan kebahagiaan kepadanya. Siswa-siswi, perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditujukan dengan berusaha keras, mengembangkannya agar berbuah, berlipat ganda, dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Dan lama-kelamaan, kemampuannya itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan sukacita dan keyakinan bahwa pemberian Tuhan adalah terbaik bagi diri kita dan sesuai kemampuan kita. Hal ini ditegaskan dalam surat Yakobus bab 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, menolong kawan dan sebagainya, akan mendatangkan berkat Tuhan atau hukuman Tuhan jika kita tidak menolong atau membiarkan orang terjatuh misalnya. Hal ini diingatkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 21b dan ayat 23b. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Demikianlah pembahasan tema tentang aku memiliki kemampuan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas talenta yang Engkau berikan kepada kami. Talenta tersebut membuat kami semakin sadar akan kebaikan-Mu. Semoga talenta yang ada pada diri kami dapat kami kembangkan demi kebaikan dan keluhuran nama-Mu. Dan tentunya jagalah dan tuntunlah orang tua kami atau siapapun yang membantu mengembangkan talenta kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siswa-siswi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikut. Tuhan memberkati.
Anda semua.